Semua, baiklah kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya saya izinkan saudara untuk bersatu teduh untuk Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Engkau masih bisa dapat beribadah lagi di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
beribadah kepadamu Tuhan. Kau memberkati ibadah kami pada hari ini. Biarlah Tuhan awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Kau memberkati ibadah ini Tuhan. Setiap roh yang bukan daripadamu Tuhan untuk menggagalkan setiap ibadah kami ini, kami katakan cuma di dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberkati hamba-hambamu, anak-anakmu yang telah datang ke tempat ini Bapa. Biarlah Tuhan kami yang datang ke tempat ini memiliki hati yang haus dan rindu akan bertemu dengan Engkau Bapa. Kau memberkati kami Bapa. Biarlah Tuhan Kau memberkati pemain musik, Kau memberkati singer Bapa, Kau memberkati pemberitaan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Allah Roh Kudus yang memimpin kami Bapa. Kami habiskan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kita katakan amin. Oke, sapa sekali lagi shalom bagi kita semua. Ya, sekarang kita akan angkat lagu pujian kita, segala puji syukur. Kita mau katakan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba.
yang baru untuk rohani kita, jasmani kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau baik terhadap kami Bapa, amat baik Tuhan. Di setiap keadaan kami, di setiap aktivitas kami Engkau baik Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan apapun yang ia katakan Tuhan, biarlah Engkau yang pimpin Bapa. Kalau Roh Kudus yang memimpin Bapa, Kau memberkati firman yang ada. Biarlah itu jatuh di tanah yang terbaik di hati kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap Tuhan kuasa kegelapan yang mengambil firman-Mu, kami mau katakan cuma di dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan kami Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu. Jadikan kami Tuhan alat-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan Kau pakai untuk pemberitaan Injil firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan dan kami siap duduk diam seperti Maria mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom bagi kita semuanya. Ya, kita bersyukur hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada. Yesaya 42:5 berkata bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, He created heaven and spread out, and He gave the breath and the life to all the people on it. Dialah Tuhan yang memberikan nafas dan hidup kepada semua manusia yang ada di atasnya. Amsal katakan, taruhlah firman itu di hatimu dan kalungkanlah itu di lehermu, lakukanlah itu, maka umur yang panjang, sejahtera akan ditambahkan. Hidup, umur panjang, sejahtera akan ditambahkan. Dari firman Tuhan kita tahu kita tidak bisa menambah nafas kita. Tuhanlah, Mazmur katakan, Tuhanlah yang memenuhi hari-hari kita selama kita di muka bumi. Mungkin aturan hari kita hanya sampai anak-anak, Tuhan tambahkan, Tuhan lindungi sampai remaja, sampai kaum muda, Tuhan tambahkan lagi sampai usia dewasa, Tuhan tambahkan lagi sampai sudah lewat, bahkan sampai tua. Itu semuanya Tuhan yang menambahkan, karena Dia mengasihi setiap kita. Yang saya katakan amin. Ya, jadi kenapa kita worship? Karena memang Dia yang menciptakan kita. Dialah pencipta, He is the creator and must be praised and worship forever and ever. Rome chapter 1, because He is the creator, karena Dia sang pencipta dan Dialah yang memberikan nafas. Ya, how much if you must pay one day for your breath? How much you must pay? 99 million. 90 million. 91. Coba saudara lihat di Google, berapa satu hari napas? Ya, kalau kita uangkan, kenapa kita memuji menyembah Tuhan? Tuhan hanya minta nyanyian, pujian dari kita. Kalau kita bayar oksigen kita, ya, harganya berapa juta? Ya, berapa ratus ribu? Satu tabung oksigen, siapa yang pernah? Satu tabung oksigen itu berapa harganya? Ya, sadar gultom satu hari oksigen. Apakah puluhan ribu? Apakah ratusan ribu? Searching. Berapa oksigen satu hari seharusnya kita bayar? 100 ribu. Oke, kira-kira grup kiri, kira-kira puluhan ribu, ratusan ribu, atau berapa juta? Guess saja, kira-kira berapa? 6 juta. Thank you Pak. Left side. Kira-kira hampir ya. Ayo. 1.400.000. Ya. Berapa Chris? 91. 9 juta atau miliar harga oksigen satu hari. Saudara nggak bisa bayar. Orang yang paling kaya pun di dunia ini dia nggak bisa bayar harga oksigen satu hari. Jadi Tuhan minta apa? Apakah Tuhan minta harta kita? Ya, Tuhan hanya mau kita memberi Dia pujian, nyanyian. Ya, Mazmur 95 nyanyian, sorak-sorai nyanyian, ucapan syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ya, mengucap syukur kepada Tuhan.
dan lebih lagi mendeklar tentang perbuatannya yang ajaib. Baru masuk pengagungan, baru masuk worship penyembahan kepada Tuhan. Hadirat Tuhan turun, urapan Tuhan turun. Sebelumnya kita worship kepada Tuhan, karena kita nggak bisa bayar untuk nafas kita setiap hari. Kalau saya hitung dari saya lahir sampai hari ini, saya total sudah berapa triliun. Wah, saya ini sangat mahal ya, triliun. Ya, saudara ini triliun yang sampai hari ini ya. Kalau sudah opung-opung atau berapa triliun lagi. Coba 9 miliar kali berapa umur saudara kali 365 hari. Satu hari oksigen yang harus saudara bayar. Wah, tidak terbayar dari orang yang kaya sekalipun. Itu sebabnya kita memuji menyembah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Teruslah memuji menyembah Dia. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Matius. Preparation for become disciple of Jesus Christ. Preparation for become disciple of Jesus Christ. Persiapan untuk jadi murid Yesus. Tuhan hanya perintahkan setiap kita untuk menjadikan, make all the nation become my disciple. Jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti yang bisa, yang diperintahkan untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan adalah murid. Ya, murid. Karena murid itu berbuah banyak. Murid itu apa saja yang diminta akan diberikan. Engkau berbuah banyak, engkau adalah muridku jika engkau berbuah banyak. Tapi preparation untuk menjadi murid. Ya, kita baca Matius 4 ayat yang ke-9. Matius 4 dari ayat yang ke-18. Dua, tiga. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Follow me, and I will make you fishers of men." Follow me, and I will make you fishers of men. Yang bisa jadikan mereka fisher of men hanya Yesus. Yang bisa jadikan saudara dan saya penjala jiwa hanya Yesus. Yang bisa jadikan saudara dan saya murid hanyalah Yesus. Kalau kita memilih untuk mau jadi murid, but the first, yang pertama, we must follow Him first. Kita harus ikut Dia dulu. Ya, katakan follow Jesus. Ya, follow Jesus. Jadi mereka itu dipanggil follow Jesus dulu, follower. Ya, mereka bersama-sama Yesus. Setelah mereka melihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, baru mereka believe. Ya, from follower and then they become believer, baru disciple. Ya, jadi ikut Yesus. Saya percaya, ya, doa saya semua kita dijadikan fisher of men, penjala jiwa bagi Tuhan. Make all the nation. Sejujurnya saya kalau dulu waktu baru mulai pelayanan gitu ya, pelayanan yang saya suka itu pelayanan yang nggak dilihat. Ya, sejujurnya saya senang kalau pelayanan itu mungkin hanya jadi tim choir. Ya, saya nanti jadi choir, saya di barisan berapa, saya nyanyi pakai mic tapi jangan dilihat orang. Saya ikut jadi tim nyanyi. Ya, cita-cita saya melayani Tuhan dalam bidang itu saja, yang lainnya enggak. Ya, tapi bukan kehendak kita, bukan cita-cita kita, semuanya berjalan sesuai dengan dari mana kita dipanggil, ya. Dari mana kita dipanggil? Kayak kami dari GPPS, ya, kami berarti ikut apa yang sudah Tuhan atur di GPPS. Kalau perempuan bisa melayani gitu ya. Kalau dari yang tabernakal itu perempuan nggak boleh preaching, nggak boleh MC juga nggak boleh, semuanya pria gitu ya. Jadi karena saya dari keluarga GPPS, jadi kami terlibat dalam pelayanan. Jadi di sini follow me. Yesus katakan kepada Simon dan Andreas itu, follow me, ikutlah aku, maka aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Jadi kita harus ikut Yesus.
mengenal Yesus. Dan basicnya adalah pertama kali kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ketika nanti kita mau share firman, kita hanya bisa ceritakan tentang pengalaman yang sudah kita alami bersama Yesus. Pengalaman hidup itu yang akan membawa orang tertarik dan follow Yesus juga. Bagaimana Yesus menjamah. Ketika Petrus berkhotbah, waktu dia mau ke Damsyik, membawa surat penuh untuk menangkap gereja Tuhan, dan kemudian dia bertemu dengan Yesus, dan kemudian menjadi buta, dia bertemu dengan Tuhan, dan didoakan oleh Ananias, dan akhirnya dia pergi ke kota itu bukan untuk menangkap gereja Tuhan, tapi dia langsung memberitakan Injil. Otomatis dia langsung memberitakan Injil karena Yesus sudah menampakkan diri kepada dia, dan dia langsung katakan dialah Tuhan dan Juru Selamat yang telah disalibkan, yang telah bangkit. Dia langsung memberitakan karena dia sudah mengalami. Jadi yang pertama, kalau untuk Simon dan Andreas, mereka follower, mereka berasal dari Galilea. Alkitab katakan mereka uneducated men. Mereka bukan orang yang terpelajar secara rohani seperti si Gultom ini. Mungkin dari SD dia udah sekolah Alkitab contohnya, ya, karena dia udah lempeng linear, dia sudah pilih jurusannya, bukan jurusan pendeta ya, di surga nggak ada pendeta. Dia pilih jurusan hamba Tuhan, dia pilih jurusan melayani Tuhan. Saya tahu itu yang ada di hati dia. Cita-cita dia full timer melayani Tuhan. Jadi dia sudah sekolah, udah prepare dari kecil, dari TK, mungkin dari SD, SMP, SMU. Dia udah follower Jesus sampai SMA, sampai kuliah dia udah follow Jesus. Amin, Boy. Ya. And then nanti kalau Tuhan urapi dia menjadi disciple of Jesus Christ. Ya, jadi yang perlu dia lakukan, bangun hubungan dia dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau saya share video yang saya bagikan di GPPS Blessing itu tentang ibu ya, yang judulnya menjadi saksi bagi Yesus. Itu dia dari remaja Tuhan sudah menampakkan dia penglihatan. Dia mendapatkan karunia penglihatan dari dia remaja ke muda. Berapa kali prosesnya adalah berapa kali mengalami sakit secara fisik, karena karunia yang dia terima itu sangat besar, karunia penglihatan. Ya, berapa kali dia mendapatkan sakit, dan saking lemahnya tubuhnya itu, dia berapa kali mengalami kematian. Ya, dan seiring bertumbuh waktu, dia menjadi pemuda dan pemudi yang dewasa, dan kemudian menjadi kaum ibu. Tuhan memberitakan dia untuk menjadi saksi. Berarti kan dia sudah mengikuti proses menjadi follower of Jesus Christ. Follower of Jesus Christ, harganya yang dia bayar itu terlalu mahal. Ya, berapa banyak untuk hanya menjadi saksi. Ya, dan kemudian dia menjadi saksi. Dia beritakan apa yang Tuhan perintahkan untuk dia sampaikan. Dan dia menjadi saksi. Dia menjadi disciple of Jesus Christ untuk menyampaikan kesaksian dari Yesus. Dia menyampaikan kesaksian dia dulu yang menerima, dia sampaikan kepada Yerusalemnya. Yerusalemnya dulu, orang rumahnya. Dia sampaikan apa yang Tuhan suruh dia sampaikan. Keluarga dekatnya, keluarga intinya, bertahun-tahun kemudian. Ya, dan akhirnya sudah waktunya dia menjadi saksi bagi Yudea, bagi Samaria, bagi seluruh bumi. Dan suatu waktu dia mendapatkan penyakit lagi, ya, dan dia melihat Yesus menampakkan penglihatan kepada dia. Yesus sedang membuat peti-peti mati. Wih, begitu banyak peti mati, tidak ada ujungnya. Peti mati itu belum corona masuk Indonesia. Dia sudah lihat peti mati begitu banyak, tidak ada ujungnya. Berarti saya akan mati. Ya, saya akan mati. Saya harus mempersiapkan diri Tuhan. Belum lagi penyakit sudah masuk di dalam tubuhnya. Engkau harus bersaksi. Iya, saya udah bersaksi. Dia udah sampaikan kesaksian, ya, yang Tuhan perintahkan. Ternyata belum sesuai dengan maunya Tuhan. Harus tepat sasaran. Ya, dan akhirnya suatu waktu
Tuhan mau dia menyampaikan kesaksian itu bukan lagi kepada dirinya, keluarganya, Yerusalemnya, Yudeanya, Samaria, tapi ke ujung bumi. Dan dia harus membuat video dan dia masukkan ke dalam YouTube. Ya, dalam keadaan sakit dan dia tahu dia mau mati, dia buat itu YouTube itu. Ya, dan akhirnya sakitnya hilang dan dia nggak mati. Dan dia menjadi saksi Kristus. Tapi berapa lama harganya harus dia bayar untuk jadi follower of Jesus Christ? Baru dia bisa jadi disciple of Jesus Christ. Dia tetap ikut Yesus. Saking lemahnya dites dalam keadaan sakit penyakit, itu rohnya keluar karena terlalu sakit. Ya, sampai rohnya keluar, fisiknya tidak kuat. Dan dia memperlihatkan surga kepada dia. Dan dia menjadi saksi Kristus. Ya, dia seorang ibu. Ya, saya senang dengan kesaksian itu karena doa saya. Ya, I'm not a preacher, but I pray so that all the church members in GBPS blessing. Ya, saya bukan pengkhotbah, tapi saya berdoa sudah mungkin tahun keberapa nih. Saya berdoa seluruh jemaat Tuhan yang ada dipakai Tuhan, ya, menjadi saksi Kristus, menjadi penjala jiwa. Makanya saya katakan kepada kaum muda, ya, sungguh-sungguh ikut Tuhan, bayar harga, ya, untuk menjadi disciple itu harus bayar harga. Hari ini saja Jeremy tugasnya 1 hari nggak selesai. Mungkin terlalu sulit soal yang dikasih oleh teachernya. Kami harus temani, saya terus cari semua buku. Ya, persiapan itu hanya preparation untuk ujian. Susah soal-soal yang dikasih. Ya mungkin nggak levelnya atau bagaimana. Tapi mau nggak mau dia harus kerjakan 1 hari. Dia mengerjakan itu dibantu oleh abangnya dan maminya. Ya, untuk jadi disciple itu tidak enak. Tapi itu perintah Tuhan. Katakan perintah Tuhan. Ya. Jadi biarlah kita semuanya menjadi followernya Jesus Christ. Ya, hiduplah dalam keintiman dengan Tuhan. Pujian, penyembahan, puasa, bangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Baca firman Tuhan dengan teratur. Seperti Ibu Catherine. Ya, saudara tahu sejarahnya, dia dijamah oleh Roh Kudus. Ada ceritanya dia ke Bible School? Tidak ada. Sejak dia bertemu Roh Kudus, dia langsung jadi pengkhotbah karena memang benar-benar ya dia sudah diurapi dan terus dia bertumbuh. Demikian juga Billy Graham, dia hanya masuk sekolah misionari. Ya, sekalipun mungkin tidak teologi ya, STT seperti yang kami. Kalau memang dia benar-benar waktu jadi follower Jesus Christ, benar-benar mau memberi diri untuk membayar harganya, dia pasti akan dipakai oleh Tuhan. Kalau kita pun sudah sekolah, Bible School, STT, ya. Tapi kalau hubungan pribadi kita masih kalah harga yang kita bayar dengan orang-orang yang nggak sekolah, Tuhan bisa pakai orang-orang yang nggak sekolah itu. Firman Tuhan bilang Tuhan pakai orang bodoh. Katakan orang bodoh. Katakan orang bodoh. Ya, Korintus katakan, ya, orang bodoh dipakai untuk mempermalukan orang-orang yang bijak. Ya, orang-orang bodoh tidak diperlengkapi dengan hikmat Tuhan, tidak diperlengkapi dengan kata-kata manis untuk menyampaikan khotbah preaching, no, tapi dengan kuasa Tuhan. Orang-orang bodoh itu dipakai Tuhan, seperti yang kita baca tadi ini, ya, Andreas dan Simon, uneducated. Makanya waktu dia berkhotbah, ya, Simon Peter is uneducated man, bukan orang yang terpelajar secara teologi, ya. Beda sama Rasul Paulus, ya, smart preacher, leader, teacher. Rasul Paulus, Nikodemus itu preacher, teacher, orang yang beruang, orang yang berpendidikan. Tuhan tangkap dia, Tuhan pakai dia untuk menjadi leader preacher. Sama juga dengan Simon dan Andreas, Tuhan urapi dia. Berarti semuanya Tuhan pakai, asal mau jadi follower of Jesus Christ, and then believer of Jesus Christ, and then disciple of Jesus Christ. Dari 500 orang yang Tuhan nampakkan, berapa orang yang ada di loteng yang diurapi? 120. Berapa orang yang mengantar Yesus sampai ke bukit? Murid-murid Yesus. Matius 28, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan. Ya,
Pengalaman apa yang dapat saya bagikan? Pengalaman saya sejak saya terima Yesus. Ya. Itu first love saya. Itu kasih mula-mula saya ketika saya menerima Yesus di Jamar Roh Kudus. Saya nggak pelayanan. Saya tahu itu kasih mula-mula. Saudara tahu kapan saudara di Jamar Roh Kudus terima Yesus secara pribadi dan Roh Kudus menjamah saudara? Itulah first love saudara. Tuhan mau kita melakukannya semua atas dasar kasih, first love. Jadi first love saya kepada Tuhan ketika saya lahir baru di Jamar Roh Kudus terima Tuhan secara pribadi. Yang saya ingini itu masih kelas awal follower. Tidak ada yang lain, hanya worship. Karena tiba-tiba saat setelah saya menangis mengaku dosa, saya langsung berlutut, saya menyembah Tuhan. Sejak hari itu, besoknya setiap pagi saya suka worship. Gak ada handphone, gak ada apa-apa, hanya ada satu kaset. Kasetnya Benny Hinn yang lagunya Haleluya, Haleluya, for the Lord God Almighty rain. Kaset waktu dia KKR. Ada video, ada TV, ada video. Putar itu nangis karena waktu dinyanyikan itu ada anointing, urapan. Musiknya sangat lembut. Haleluya. Nyanyi-nyanyi selembut itu. Apalagi keyboardnya, yang organ yang zaman bahala. Wih, hanya itu, gak ada yang lain. Worshipnya hanya satu itu. Berlutut, menyembah, nangis. Wah, rasakan kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, pelukan Tuhan. Nggak butuh yang lain. Itu butuh orang yang lahir baru, bertemu Tuhan secara pribadi. Ya, saudara sudah tahu basicnya. Hanya itu bertahun-tahun baca Alkitab. Nggak ada pelayanan di gereja, hanya jadi peserta kebaktian. Yang paling saya rindu-rindukan nanti kalau ada worship hari Sabtu sore itu ada worship kayak gini. Dan setiap pagi saya worship, saya berdoa. Dan yang saya baca Alkitab, pengalaman yang saya miliki, ya saya khotbahkan anak saya Angel Janet. Setiap hari saya ajar dia, saya injili dia, saya khotbahkan dia, saya suruh dia ngaku Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, saya suruh dia terima Yesus, saya suruh dia percaya Yesus, saya suruh dia ulangi kata-kata saya tiap hari. Saya khotbah ini anak dua. Karena kan yang lain kan, saya nggak ada pelayanan. Pelayanan saya adalah setiap sebelum ibadah kami nanti akan menyapu dan mengapel gereja. Itu pelayanan inisiatif yang kami ambil sendiri untuk membersihkan gereja. Hanya itu saja. Jadi follower of Jesus Christ, tidak pernah mau jadi hamba Tuhan. Suatu kali saya baca firman Tuhan. Ketika pembacaan firman Tuhan saya tiba sampai di pengkhotbah, lebih baik engkau tidak bernasar daripada engkau bernasar engkau tidak menepati. Wah, Roh Kudus kalau udah ngomong melalui firman yang kita baca, ya itu nggak ada angin, nggak ada apa, takut sendiri, ya ngeri sendiri. Ntar gua mati, gua belum bayar hutang gua, nazar saya pasti aku dilempar ke neraka. Aku mau bayarlah hutang saya. Saya pernah bernazar mau melayani Tuhan, dan beberapa lama kemudian saya mendaftar untuk sekolah Alkitab. Dan setelah sekolah Alkitab, kemudian ikut melayani bersama-sama. Oh, tidak melayani, saya tidak melayani ya, karena masih tetap merawat anak kami yang dua itu sampai mereka hampir tamat SD. Ya, baru usian yang kesini melayani dan lama-lama akhirnya jadi pelayanan. Jadi memang follower. Jadi yang paling penting adalah hubungan kita, cinta kasih kita kepada Tuhan. Jadi only Jesus Christ can make Andrew and Simon the fisher of men. Hanya Yesus yang bisa jadikan kita penjala manusia. Entahkah nanti saudara akan dipakai Tuhan dalam jabatan pelayanan sebagai nabi, penginjil, guru, pastor, gembala. Roh Kudus akan mengaruniakan sesuai dengan panggilan yang Dia berikan. Tetapi dari video-video yang saya sampaikan itu, dia tidak mengembala. Dia bisa menjadi saksi Kristus hanya melalui kamar kosnya.
ya kan? Yang saya share itu, dia pertama kali menyampaikan videonya hanya di kamar kosnya yang mungkin hanya sebesar ini. Dia buat YouTube-nya dan beritanya sudah sampai ke seluruh dunia karena YouTube. Videonya itu sudah dibaca. Dia sudah menjadi saksi Kristus. Siapa dia? Orang-orang yang perempuan yang mau become the follower of Jesus Christ, become the believer of Jesus Christ, become disciple of Jesus Christ, dan menjadi saksi Kristus. Dan pesannya hanya satu: sungguh-sungguh persiapkan diri, hiduplah kudus, banyak berdoa, bertobat sungguh-sungguh, hidup kudus, berpuasa, berdoa, ya, persiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan dia sampaikan pesan-pesan yang Tuhan sampaikan untuk apa-apa saja yang akan terjadi di muka bumi. Dia sudah jadi the fisherman, dia sudah jadi penjala jiwa. Yesus yang menjadikan dia. Maka Yesus yang memerintahkan kita untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Maka Tuhan yang akan menjadikan kita terlebih dahulu murid Yesus. Asalkan saudara punya hati yang mau benar-benar jadi disciple of Jesus Christ. Firman Tuhan bilang Yohanes 15, engkau adalah muridku jika engkau berbuah banyak. Saya percaya. Jadi saya terus berdoa. Siapa tahu nanti, makanya saya katakan kepada kaum muda, terus bangun hubungan dengan Tuhan. Ya, saya sudah bisa melihat satu kaum muda sudah jadi preacher. Semua nanti sini akan jadi preacher. Semuanya sudah bisa melayani, ya, puji Tuhan. Saudara bersyukur bisa melayani bersama-sama, amin. Ya, semuanya sudah ada tugas. Ya, saudara sudah bisa memimpin ibadah. Ya, dari awal pertengahan hingga selesai memimpin ibadah, memimpin kebaktian. Saudara sudah bisa melayani. Saya percaya saudara sudah bisa menyampaikan firman, saudara sudah melayani, saudara tinggal membangun hubungan dengan Tuhan. Maka saya percaya waktunya nanti ketika Tuhan berkata engkau harus menyampaikan, maka engkau akan menyampaikan, dan otomatis saudara menjadi penyampai berita yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus. Jadi kadang-kadang di dalam pelayanan yang begitu banyak, ternyata pesan Tuhan hanya satu. Ya, kembali kepada kasih yang mula-mula. Jadi kasih mula-mula saya gampang aja, hanya setiap pagi worship, tidak memikirkan yang lain, tidak berprasangka yang lain, semuanya blank, semuanya tidak memikirkan kekurangan lain, tidak, hanya yang kita pikirkan hanya Yesus yang mengasihi kita, mengampuni kita, memberikan kemurahan kepada kita, mendengar doa-doa kita. Ya, kembali kepada kasih mula-mula. Bukan kita pandai khotbah, kita pandai nyanyi, kita bisa melayani. Tuhan gak ukur dari situ. Tuhan ukur kasih kita yang mula-mula. Kita mengasihi Dia, memuji, menyembah Dia, menyenangkan hati Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Sekarang kita terus dulu. Selain lagu itu, lagu Holy, ya, yang ada di handphone saya itu setiap pagi itu lagu itu yang ku tahu hidupku adalah penyembahan. Itu setiap hari, itu 5 tahun di sini, tiap hari lagu worship yang diputar setiap bangun hanya lagu itu, nggak ada yang lain. Ya, kalau sekarang sudah banyak YouTube GPPS Blessing, ya. Setiap kali bangun, ya, kan saudara tinggal putar GPPS Blessing playlist. Kan masuk gerbang dulu, straight putar pujian, kan tanpa iklan gitu kan. Sudah ada playlist pujian GPPS Blessing, itu ada 6 video nyanyi. Ya, baru contohnya Sunday service putar, baru worship atau only worship. Kalau worship ada berapa video tuh, itu worship. Jadi satu hari semua video itu yang diputar, ya, video GPPS Blessing. Saudara terus putar itu, hadirat Tuhan memenuhi rumah saudara, diberkati dengan kasih Tuhan, hadirat Tuhan. Yaitu dibahas nanti berikutnya. Kalau dulu kau penyembah setan, putar lagu-lagu dunia. Kalau sekarang kau penyembah aku, engkau putar lagu-lagu rohani. Saudara, Tuhan gak butuh kita punya musik yang bagus-bagus. Di surga itu ada ribuan, miliaran musik orkestra yang dimainkan oleh malaikat-malaikat.
untuk menyambut anak-anak kerajaan surga, anak-anak Tuhan Yesus, saudara-saudara Tuhan Yesus ketika pulang ke surga. Berlaksa-laksa, malaikat yang praise, worship, mengagungkan Tuhan itu ada di bagian tahta, ada di bagian penyambutan semuanya. Mereka yang suara-suara malaikat penuh sukacita jika anak-anak Tuhan menang atas maut, menang atas dosa, menang atas setan, menang atas aku, menang atas hawa nafsu, menang atas godaan-godaan dunia ini yang setiap hari mau pikul salib, ikut Yesus, menyangkal diri, sekalipun menderita tetap ikut Yesus. Orang-orang seperti inilah yang dikatakan disciple. Malaikat aja heran. Orang-orang seperti ini yang tinggal di bumi, yang sudah dikuasai oleh setan, iblis, dan roh jahat, tapi mereka menang. Mereka akan dikaruniai mahkota, mereka akan dikaruniakan nama baru, mereka akan dikenakan pakaian pesta, yaitu disciple-nya Tuhan Yesus Kristus. Dan renungkan apa yang saudara dengar hari ini. Saudara ada di posisi mana? Saudara ada di level follower, atau saudara ada di level believer, atau saudara ada di level disciple, atau saudara di level orang yang sudah menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Preach the gospel, beritakan Injil. Pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Pemberitaan Injil, pemberitaan salib Kristus adalah suatu yang bodoh, kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, tapi bagi saudara dan saya itu adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, karena memindahkan manusia dari alam maut ke kerajaan terang bagi orang-orang yang percaya. Beritakan saja Injil. Jika saudara beritakan Injil, mungkin orang bilang saudara bodoh. Berita yang saudara sampaikan mungkin mereka bilang itu bodoh bagi mereka yang binasa, tapi tidak bagi orang-orang jemaat Tuhan. Sekalipun kita sudah selamat, ketika salib Kristus diberitakan, kita semakin kuat. Ketika salib Kristus diberitakan, kita semakin kuat. Rasul Paulus katakan, aku tidak memberitakan Injil, aku tidak berkhotbah dengan kata-kata manis yang menyenangkan jemaat, dengan kata-kata hikmat. Tidak, tapi aku datang, pemberitaanku adalah dengan percaya kepada kuasa Allah. Yang ingin ku kenal adalah kuasa kebangkitan Kristus. Jadilah follower Jesus Christ, jadilah penyembah Yesus yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Tegakkan kepala, sesuaikan kepada hambanya. Kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Yesus selalu mengajak kepada kita, ikutlah Yesus. Biar kita mau dipakai terus untuk menjadi penjalan-penjalannya Kristus. Biar kita mau terus dipakai sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Tidak intinya kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Bapa. Firman-Mu itu berkuasa. Firman itu selalu membangunkan iman kami. Firman itu selalu mengingatkan kami supaya kami terus memiliki kasih mula-mula kepadamu Tuhan. Terus kami memiliki pujian penyembahan secara pribadi kepadamu Tuhan. Di saat kami bersama-sama kuangkat suara pujian, kuagungkan nama-Mu, beri kemuliaan dan hormat. Kuangkat suara pujian, kuagungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada
angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, fakta besar, perbuatanmu ajaib.
Haleluya. 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 Kami minta kesediaan Ibu Osmi berdoa syafaat. Haleluya. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup kami. Kemurahan-Mu lebih dari hidup kami Tuhan. Oleh karena itu Bapa, biarlah hidup kami ini Tuhan kami persembahkan untuk menjiwakan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur Bapa. Kami adalah orang-orang yang sangat bersyukur Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sangat beruntung Bapa. Karena kami masih bisa beribadah sampai pada malam hari ini Tuhan. Kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami masih bisa menyembah Engkau Bapa. Kami masih bisa berkomunikasi dengan Engkau Tuhan. Begitu banyak jiwa di luar sana Tuhan tidak dapat melakukan apa-apa Tuhan. Tapi kami sangat bersyukur memiliki Tuhan yang sangat baik bagi kami. Kami sangat bersyukur memiliki Bapa yang selalu setia menemani kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, sebelum kami menaikkan doa-doa syafaat kami Bapa, ampunilah kami terlebih dahulu Tuhan. Ampunilah keluarga kami terlebih dahulu Bapa. Ampunilah kota kami terlebih dahulu Tuhan. Ampunilah bangsa kami terlebih dahulu Tuhan. Karena sudah terlalu banyak melukai hati-Mu Bapa. Tetapi Tuhan tidak pernah memandang itu Bapa. Tuhan selalu memandang kami yang mau datang kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau tidak pernah melihat hidup kami ke belakang Tuhan, tetapi Tuhan selalu melihat hidup kami ke depan Tuhan. Biarlah kami hanya memandang wajah-Mu di setiap musim hidup kami Bapa. Biarlah kami hanya berpegang kepada janji-Mu Tuhan, karena Tuhan selalu menepati janji bagi kami. Dan waktu mula yang terbaik bagi kami Bapa. Waktu mula yang terbaik bagi kami Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan seperti petani yang selalu menanti-nantikan hasilnya Tuhan. Biarlah kami Tuhan seperti itu Bapa. Biarlah tubuh jiwa roh kami Tuhan menanti-nantikan kedatangan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Di mana Tuhan kami sudah memulai ibadah kami Bapa. Bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman-Mu yang diberitakan oleh hamba-Mu Bapa menjadi terang di dalam kehidupan kami Bapa. Menjadi pelita di dalam kehidupan kami Tuhan. Menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami Bapa. Karena firman-Mu itulah Tuhan santapan rohani kami Bapa. Sebagaimana manusia tidak hidup dari roti saja Tuhan, tetapi hidup dari firman-Mu juga Tuhan. Biarlah Tuhan kami selalu haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami selalu haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tidak ada yang bisa kami sampaikan kepada-Mu Tuhan selain kata-kata terima kasih Bapa. Apakah yang dapat kami persembahkan kepada-Mu Tuhan? Tidak ada satupun Bapa, tidak ada satupun. Karena semuanya yang ada di dunia ini Tuhan tidak berharga bagi-Mu Bapa. Yang berharga bagi-Mu adalah hati kami Tuhan. Jiwa kami Bapa. Biarlah kami selalu membawa hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Agar urapan-Mu yang baru itu selalu turun bagi kami Tuhan. Memenuhi di setiap hati kami Bapa. Hadirat-Mu Tuhan yang memenuhi hati kami Bapa. Hadirat-Mu lah Tuhan yang memuaskan jiwa kami Tuhan. Hadirat-Mu lah Tuhan yang membangun jiwa kami Bapa. Agar jiwa kami Tuhan baru untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami membuka hati kami untuk Roh-Mu yang hidup Tuhan. Kami membuka hati kami untuk Roh-Mu yang hidup Bapa. Agar roh kami Tuhan tidak tertidur Bapa. Agar roh kami tidak tertidur Tuhan. Lihatlah kami Tuhan, lihatlah kami Bapa. Kami selalu membutuhkan pertolongan-Mu di setiap hidup kami Tuhan. Peganglah tangan kami Roh Kudus. Peganglah tangan kami Roh Kudus. Di setiap hari Tuhan, di setiap hari Bapa. Kami membutuhkan Roh-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami membutuhkan hadirat-Mu di dalam hidup kami Bapa. Kami membutuhkan Roh-Mu di
tidak dapat berjalan tanpa-Mu Tuhan. Kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa-Mu Bapa. Biarlah hidup kami ini Tuhan kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, sebagaimana Tuhan pelayanan KPPS Bulesi ini Bapa. Ini adalah pelayanan-Mu Tuhan. Pakailah kami Tuhan, pakailah kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Sebagaimana firman-Mu berkata Tuhan, Engkau memakai orang-orang bodoh untuk mempermalukan orang yang berhikmat Tuhan. Pakailah kami Tuhan, pakailah kami Bapa. Pakailah kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi atas hidup kami Bapa. Karena kami tahu Tuhan rencana-Mu selalu indah bagi kami Tuhan. Meskipun kami tak dapat melihat semua rencana-Mu atas hidup kami Bapa, namun hati kami sangat percaya kepadamu Tuhan. Hati kami sangat percaya kepadamu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, setiap hamba-Mu yang telah Engkau pilih untuk menjadi pelayan-pelayan di tempat ini Bapa, biarlah kami Tuhan melayani Engkau Bapa dengan setulus hati kami Tuhan. Biarlah kami melayani Engkau Tuhan dengan setulus hati kami Bapa. Bukan karena peraturan yang ditentukan Tuhan, tetapi biarlah dari hati kami yang paling dalam Bapa. Biarlah dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, apalah arti pelayanan kami tanpa kasih-Mu Tuhan. Oleh karena itu Bapa, biarlah kami melayani Engkau Tuhan dengan setulus hati kami Bapa. Urapi kami Tuhan setiap kali mau melayani Engkau Bapa, sehingga pelayanan itu Tuhan berbau harum di hadapan-Mu Bapa, sehingga pelayanan itu Tuhan mendapatkan hasil yang baik di hadapan-Mu Tuhan, sehingga pelayanan itu Bapa mendapatkan buah yang baik untuk Engkau nikmati Tuhan. Engkau satukan Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Sebelum kami melayani Bapa, biarlah Engkau mengurapi kami terlebih dahulu Tuhan. Urapi mulut kami terlebih dahulu Tuhan. Urapi roh kami terlebih dahulu Tuhan. Agar apa yang kami sampaikan semuanya berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Semuanya berasal daripada-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang telah Engkau percayakan Tuhan untuk mendomba-dombakan kami yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kesehatan yang daripada Tuhan, umur panjang yang daripada Tuhan turun buat hamba-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, apapun yang dibutuhkan oleh hamba-Mu, mungkin secara manusia kami tidak bisa memberikan apa-apa, tetapi kami memiliki Bapa yaitu Yesus Kristus yang sanggup menyediakan apa yang tidak diminta hamba-Mu. Engkau selalu menyediakan Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkau Bapa yang mengetahui segala kebutuhan hamba-Mu. Karena kami tahu Bapa, Engkau Bapa yang selalu mengasihi kembali sedang kami suami istri dan semua anak-anak-Mu Tuhan. Dan kemanapun Tuhan kembali sedang kami melangkah Tuhan, Engkau mendahului setiap perjalanan mereka Tuhan. Setiap kendaraan yang mereka naiki Bapa, Engkau perdamaikan dengan darah anak domba Tuhan. Dan kemanapun hamba-Mu melangkah Tuhan, mereka selamat, tidak kurang suatu apapun Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan setiap hamba-Mu menyampaikan firman-Mu Bapa, baik di gereja ini maupun di luar Tuhan. Engkau berikan Tuhan keberanian yang daripada Engkau Tuhan, untuk hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Meskipun Tuhan sakit bagi tubuh kami Tuhan, tetapi kami tahu Tuhan itu untuk memperbaiki roh kami Tuhan agar semakin baik di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan setiap jemaat-jemaat yang ada di tempat ini Tuhan, jemaat-jemaat yang mengasihi Tuhan, jemaat-jemaat yang mencintai Tuhan, jemaat-jemaat yang mau beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan keluarga lepas keluarga Tuhan menjadi keluarga-keluarga kerajaan Allah Tuhan, menjadi keluarga-keluarga kerajaan Allah Tuhan. Dan setiap hubungan-hubungan kami Tuhan, Engkau yang memberikan Tuhan kebahagiaan Tuhan, Engkau yang memberikan keharmonisan Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, meskipun kami tidak sejalan dengan suami kami Tuhan, tidak sesuai dengan firman-Mu Tuhan, tetapi Engkau akan menyatakan kuasa dan mujizat-Mu suatu hari Tuhan. Karena kami percaya waktu mulai yang terbaik untuk suami kami Tuhan, waktu mulai yang terbaik Bapa. Kami hanya melihat, kami
kami hanya melihat kuasa dan mujizat nyata buat suami-suami kami Tuhan. Dan kami akan melihat mereka akan berlutut kepada Engkau Tuhan. Mereka akan berlutut dan menyembah Engkau Bapa. Dan mereka akan berseru memanggil nama-Mu Tuhan. Kami percaya itu Bapa, kami percaya itu Tuhan. Kami percaya Bapa. Asal kami tetap setia kepada Engkau Tuhan. Asal kami tetap setia berpegang kepada janji-Mu Tuhan. Asal kami tetap setia Bapa. Bahkan air bisa Engkau rubah Tuhan menjadi darah. Itu akan terjadi buat suami-suami kami Tuhan. Buat bapak-bapak yang ada di gereja Beres. Biarlah Tuhan mereka Tuhan menjadi imam yang benar di hadapan Tuhan. Menjadi suami yang benar di hadapan Bapa. Menjadi bapak-bapak yang benar di hadapan Tuhan Yesus. Biarlah urapan selalu terjadi buat bapak-bapak yang ada di gereja BPS. Juga berdoa Tuhan buat setiap kaum ibu Bapa. Kami yang sudah setia Tuhan, biarlah kami tetap setia di dalam Tuhan. Biarlah kami tetap setia mengikut Engkau Bapa. Karena tidak ada kutuk untuk mengikut Engkau Tuhan. Tidak ada kutuk untuk mengikut Engkau Bapa. Biarlah kami selalu setia Bapa. Biarlah kami tetap setia Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan berdiri Tuhan di atas batu karang yang teguh Bapa. Sebagaimana kami sebagai orang istri Tuhan menjadi pendoa, penolong buat suami Tuhan. Biarlah itu terjadi atas kaum ibu gereja BPS juga Tuhan buat kaum Tuhan remaja Tuhan. Biarlah Tuhan dari masa muda mereka Tuhan Engkau pakai mereka untuk puji hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Yang duduk di bangku sekolah Tuhan, biarlah kepintaran yang daripada Tuhan turun buat anak-anak kami juga Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah mereka Tuhan menjadi generasi yang baik Bapa, menjadi generasi yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Juga berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah minggu, baik anak sekolah minggu sedang jemaat BPS Indonesia maupun bukan jemaat BPS Indonesia anak sekolah minggu itu Tuhan. Kami berdoa kepada mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tutup bungkus setiap anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Engkau jagai mereka Tuhan. Kami sebagai orang tua tidak dapat menjaga mereka 24 jam Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, malaikat-malaikat surgawi akan menjagai anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Malaikat-malaikat surgawi akan menuntun anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai Tuhan. Sebagaimana darah-Mu sudah tertumpah buat bangsa kami Tuhan. Dan Engkau menebus bangsa kami Tuhan dengan darah-Mu yang begitu mahal Bapa. Siapakah yang dapat melakukan itu buat bangsa kami Tuhan? Tidak ada Bapa selain Engkau Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau bertemu Tuhan buat jiwa-jiwa yang ada di bangsa Indonesia Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui mereka bertemu secara pribadi kepada Engkau Tuhan, buat jiwa-jiwa yang ada di bangsa Indonesia Tuhan. Mereka berseru memanggil nama-Mu Bapa, dan mereka mengaku dengan mulut dan lidahnya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamatnya, bahwa Yesuslah yang layak disembah, bahwa Yesuslah yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan, karena Engkaulah Tuhan kami yang esa. Terima kasih Yesus. Kami berdoa buat setiap pemimpin bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pemimpin bangsa dan negara kami Tuhan menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan setiap pemimpin kami Tuhan melakukan tugasnya dengan baik, dengan benar Tuhan. Dan biarlah pemimpin-pemimpin kami Tuhan menjadi contoh yang baik buat rakyat-rakyat Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami Tuhan bekerja dengan benar Tuhan, bekerja dengan baik Bapa, bekerja dengan benar Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kota kami Bapa, kota Batam Tuhan. Kami tinggal di kota Batam Tuhan, beraktivitas di kota Batam Tuhan. Biarlah pembelaan-Mu terjadi buat kota Batam. Biarlah pertolongan-Mu terjadi buat kota Batam Tuhan. Biarlah penyertaan dan perlindungan Tuhan terjadi buat kota Batam Tuhan. Biarlah Tuhan pemulihan buat jiwa-jiwa terjadi di kota Batam Tuhan. Pemulihan buat ekonomi kami di kota Batam terjadi Tuhan. Dan biarlah Tuhan kota Batam menjadi kota yang maju, kota yang sukses, kota yang makmur Tuhan. Dan kota yang damai dan sejahtera Tuhan. Karena kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kota kami juga Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati juga Tuhan buat kota-kota yang lain dimanapun Bapak, bahkan desa-desa, bahkan sampai ke pelosok-pelosok Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan yang terjadi. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang sudah berlobak
mampu untuk menjaga bangsa kami, mampu untuk menjaga kota-kota kami, mampu untuk menjaga setiap desa-desa. Kami juga berdoa Tuhan, setiap hamba-hamba yang melayani Tuhan, dimanapun mereka melayani Tuhan, Engkau cukupkan segala apa yang dibutuhkan oleh hamba-hamba yang melayani, yang memberitakan kebenaran firman dimanapun Engkau cukupkan, dan biarlah pembelaan Tuhan tetap terjadi bagi mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Masih banyak hal yang harus kami sampaikan kepada Tuhan, tapi kami percaya Tuhan. Oh Tuhan yang mengetahui segala isi hati kami, oh Tuhan yang mengetahui segala kebutuhan kami, dan biarlah kami selalu dalam hadirat Tuhan, biarlah kami selalu dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, di mana Tuhan virus-virus semakin merajalela Tuhan, tapi firman-Mu berkata Tuhan, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu bimbang, kami tidak perlu khawatir, karena ada Yesus yang selalu membela kami. Belalah kami dari musuh-musuh kami Tuhan, karena musuh kami bukan darah dan daging, tapi musuh kami penghulu-penghulu di udara, kuasa-kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus kami tolak itu dari kehidupan kami, dan jemaat BPS, dari keluarga kami, dari saudara-saudara kami Tuhan, dalam nama Yesus. Dan Engkau akan menyatakan puji-pujian buat bangsa-bangsa Tuhan, dan bangsa-bangsa akan melihat kuasa dan mujizat dan darah yang sudah tercurah. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Kita mau katakan ku berbahagia. Kita malam hari ini adalah orang-orang yang berbahagia karena datang kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ku berbahagia. bersama-sama bernyanyi, mengagungkan Engkau, ada kuasa yang terjadi. Kami percaya setiap kami yang hadir sudah diberkati Tuhan. Kami percaya setiap saudara-saudari kami yang menyaksikan live juga diberkati Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bahagian kami. Berkat jasmani rohani menjadi bahagian kami. Yang sakit sudah disembuhkan, yang susah sudah dihiburkan, yang bimbang diberikan kekuatan, yang terikat sudah dilepaskan. Dalam nama Yesus Kristus kami semuanya diberkati dan dilindungi Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus buat kehadiran-Mu malam hari ini. Kalau Tuhan sudah memberkati kami datang, sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan berkati dan Tuhan sertai kami, jauhkan mara bahaya, kecelakaan roh maut kami tolak dalam nama Yesus yang penuh kuasa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita terima berkat. Kiranya Tuhan memberkati engkau, kiranya Tuhan menyinari wajahnya, kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan Tuhan selalu menyertai engkau dimanapun engkau berada, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman